Oke, mari kita mulai. Di malam ini kita akan lanjutkan Kejadian pasal 32. Dan sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, jikalau di malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dalam rumah kudus-Mu, dan juga saudara yang bisa mengikutinya melalui Zoom, untuk kami boleh bersama-sama akan membuka kebenaran firman Tuhan yang akan mengajarkan kepada kami Tuhan firman-Mu, untuk kami boleh renungkan dan terlebih lagi boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon saat ini agar kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami Tuhan untuk mengerti akan kebenaran firman. Terlebih Tuhan, ajarlah kepada kami kerendahan hati untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, dan kami Tuhan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini kami semakin mengerti akan kehendak-Mu, kami semakin tahu apa yang seharusnya yang boleh kami lakukan dan yang berkenan kepadamu. Tuhan, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, rayakan kami Tuhan bahkan untuk mempelajari kebenaran firman. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nis, bantu tutup aja pintunya Nis, karena suara dari luar tuh kedengaran kali. Oke, malam ini kita akan lanjutkan studi kita dalam kitab Kejadian, dan kita masuk ke pasal 32. Oke, pasal 32 ini adalah pasal yang sebenarnya menegangkan, tapi menegangkannya untuk Yakub sendiri. Karena kita akan melihat bahwa di sini Yakub dia melakukan beberapa perencanaan, dan perencanaan ini atau persiapan ini dia lakukan karena rasa khawatirnya, karena rasa takutnya terhadap seseorang yang harus dia hadapi oleh karena masa lalu yang cukup pahit, yaitu Esau. Oke. Nah, kita mulai dari ayat yang pertama, dan di ayat yang pertama dan kedua kita akan melihat bahwa Yakub mengalami sebuah penglihatan yang terjadi di sebuah tempat yang akan disebut sebagai Mahanaim. Dan kita bisa belajar dari sini bahwa bagaimana Tuhan akan menunjukkan kemurahannya kepada Yakub, dan juga tentu kemurahannya kepada kita ketika kita sedang menghadapi sesuatu yang sulit. Oke, dikatakan di ayat yang pertama, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Nah, konteksnya kembali setelah dia berpisah dengan Laban. Oke, kalau kita ingat pelajaran minggu lalu, dia berbicara dengan Laban dan mereka berpisah, membangun sebuah tugu peringatan bahwa Laban tidak akan menyeberangi atau melewati batas tersebut, dan begitu juga dengan Yakub, dia tidak akan melewati batas tersebut. Oke, nah setelah pembicaraan itu, setelah kesepakatan itu, dan Yakub juga beribadah kepada Tuhan di sana, sekarang Yakub melanjutkan perjalanannya. Ingat di sini bahwa Yakub dan keluarganya akan pergi kembali ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Oke, jadi dia akan melanjutkan perjalanannya. Namun ketika dia melanjutkan perjalanannya, dikatakan bahwa bertemulah dia dengan malaikat-malaikat Allah. Nah, malaikat-malaikat. Nah, siapa di sini malaikat-malaikat? Nah, tentu ini bukanlah mimpi, karena ini terjadinya siang hari. Oke, jadi ini bukan mimpi di malam hari, melainkan sebuah penglihatan yang dia temukan atau dia lihat di siang hari. Oke, dan ini menunjukkan bahwa malaikat-malaikat ini adalah utusan-utusan Allah untuk melayani. Jadi di sini malaikat-malaikat di sini adalah memang malaikat, dan sengaja Tuhan tunjukkan kepada Yakub bahwa di sekitar dia ada para malaikat. Dan ini adalah satu hal yang kita harus juga pahami sebagai orang Kristen, bahwa sebagai orang Kristen pun sering sekali Tuhan, atau bukan hanya sering sekali, tapi Tuhan juga mengutus malaikat-malaikatnya untuk melayani. Nah, dari mana kita tahu itu? Contohnya dalam Ibrani 1 ayat 14. Kalau kita membuka Alkitab kita, yang saya buka di sini, Ibrani 1 ayat 14. Dikatakan di sini, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan.
Dan mereka yang harus memperoleh keselamatan di sini tertuju kepada kita, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu ditolong oleh Tuhan salah satunya dengan mengutus roh-roh, dan roh-roh di sini tertuju dalam konteksnya kepada malaikat-malaikat. Jadi mengutus malaikat-malaikat untuk melayani. Nah, bagaimana malaikat itu melayani? Dengan cara mereka sendiri, yang kita tidak tahu, yang kita tidak atur, yang kita tidak bahkan lihat. Oke, tapi ada malaikat-malaikat yang Tuhan kirimkan untuk menolong kita. Kita tidak bisa lihat mereka. Yakub sebenarnya pun tidak bisa lihat mereka. Hanya saja untuk kali ini Tuhan tunjukkan kepada Yakub. Untuk apa? Untuk menguatkan Yakub. Dan untuk kita ditunjukkan melalui firman Tuhan ini. Ibrani pasal 1 ayat 14 ini. Oke. Bahwa bagi kita pun Tuhan ada mengutus para malaikat, roh-roh yang melayani. Oke. Jadi Tuhan memberikan janji kepada anak-anaknya yang mau melakukan kehendaknya bahwa Ia akan memberikan malaikat-malaikatnya untuk menjaga di segala jalan. Dan itu bukan hanya dalam Ibrani pasal 1 ayat 14 ini, tapi kita juga bisa melihat dalam Mazmur. Dalam Mazmur pasal 91, Mazmur 91 di ayatnya yang ke-11 dikatakan apa? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Jadi bukan hanya dalam Ibrani 1 ayat 14 tapi juga dalam Mazmur 91 ayat 11 diajarkan kepada kita bahwa Tuhan pun ada mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di segala jalan kita. Oke. Tentu dengan cara-cara supranatural yang kita tidak tahu bagaimana. Kadang-kadang kita pun tidak sadari, ya, Dia bekerja, melayani, menjaga, menolong kita. Oke? Dan dikatakan dalam Kejadian tadi pasal 32, kita kembali ke sana. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa Yakub melanjutkan perjalanan lalu bertemulah, dan kata bertemu di sini ini adalah kata yang menyiratkan pertemuan yang tidak direncanakan atau mendadak. Jadi ini adalah pertemuan yang tidak direncanakan, artinya memang Tuhan yang sengaja menunjukkan kepada Yakub bahwa ada para malaikat. Oke, ada para malaikat. Dan ini tentu adalah sebuah penghiburan dan penguatan terhadap Yakub. Ya, setelah tidak lagi diberikan harapan apapun untuk kembali ke kampung Laban, ya kan? Karena tidak boleh lagi melewati batas tadi yang mereka sudah sepakati. Oke. Walaupun mungkin tidak ada niat, tapi bisa menjadi sebuah opsi. Contohnya kalau misalnya Yakub harus menghadapi sesuatu yang sulit, bahkan nanti dia akan ketemu dengan Esau. Kalau dia misalnya ada keinginan untuk ya sudahlah kita nggak usah hadapi Esau, kita kembali saja ke rumah Laban, sudah tidak bisa lagi karena sudah ada kesepakatan. Oke. Jadi Yakub sekarang sedang menuju rumah bapaknya yaitu di Kanaan dan harus berhadapan dengan saudaranya Esau yang terakhir kali bertemu dalam keadaan marah kepadanya. Oke, jadi ini adalah situasi yang tidak mudah untuk Yakub. Perjalanan ini dilanjutkan dengan sebuah kekhawatiran yang sangat besar. Tapi di sini Tuhan memberikan dia kepastian bahwa perlindungannya adalah dari Allah sendiri. Dan ketika dia melihat malaikat-malaikat itu, di ayat kedua dikatakan ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Jadi dia bukan hanya melihat 1-2 malaikat, tapi dia melihat bala tentara atau semacam pasukan malaikat. Semacam pasukan malaikat dan disebut sebagai bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Jadi bala tentara di sini adalah istilah militer. Yakub tidak melihat malaikat yang sedang main harpa atau sedang beribadah atau sedang bernyanyi memuji Tuhan seperti kalau kita mengingat kisah para gembala ketika mereka di malam Natal bertemu dengan para malaikat, yang dilakukan para malaikat adalah memuji Allah. Tapi di sini yang dilihat oleh Yakub adalah malaikat-malaikat yang siap untuk berperang. Oke, siap untuk berperang. Makanya dia sebut nama itu sebagai Mahanaim. Nah, apa artinya Mahanaim?
Nah, Mahanaim itu adalah artinya dua perkemahan. Okay. Mahanaim. Okay. Kata Aim terakhir itu menunjukkan bahwa ada dua, dan Mahanaim artinya dua perkemahan. Okay. Ada dua perkemahan. Satu kemahnya Yakub dan keluarganya. Di sisi mereka ada kemah Allah yang diisi oleh para malaikatnya. Makanya dia bilang ada dua perkemahan ini. Perkemahan dia dan perkemahan daripada para malaikat. Okay. Jadi itu kenapa dia sebut ini sebagai Mahanaim. Jadi aku menyadari bahwa di lokasi itu ada dua dimensi yang bertumpang tindih. Karena malaikat itu adalah dimensi roh, dan kita ini dimensi fisik, jasmani, realita. Perkemahan mereka yang terdiri dari pekerja, wanita, dan anak-anak didampingi oleh batalion malaikat. Sebuah jaminan perlindungan dan keamanan bagi Yakub sebelum bertemu dengan Esau. Dan ini bukan hanya terjadi sekali dalam tulisan atau catatan dalam Alkitab. Kalau kita membaca tentunya dalam kitab 1 Raja-Raja pun, ketika Nabi Elisa menghadapi musuhnya, lalu dia mempunyai seorang bujang atau seorang hamba, dan hambanya ini sangat takut. Elisa bilang sama dia, jangan takut, ya, jangan takut, karena Elisa sebagai seorang nabi dia bisa melihat, sementara bujangnya tidak bisa lihat. Dan Elisa bilang sama dia, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka, musuh kita. Lebih banyak yang menyertai kita, kata Elisa dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 16. Dia tertuju atau yang dimaksudkan adalah bala tentara Allah, para malaikat yang selalu ada, yang diutus oleh Tuhan untuk menolong anak-anaknya, melakukan kehendaknya. Oke, jadi ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Seperti tadi kita membaca dalam Ibrani 1 ayat 14, dalam kitab Mazmur pasal 91, bagaimana Tuhan menjanjikan malaikat-malaikatnya untuk menolong kita, untuk melayani kita. Tentu dalam kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi sebuah pelajaran berharga bagi kita, kalau kita dalam posisi melakukan kehendak Allah, tak usah khawatir, tak usah takut. Walaupun mungkin kita kelihatan hanya sendiri, mungkin kelihatan kita hanya beberapa orang, it's okay. Jangan takut, jangan khawatir, karena ada bala tentara Allah yang akan menyertai kita, yang akan diutus oleh Tuhan untuk menolong kita. Jadi jangan takut dalam melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan tentu ini adalah hal yang juga menguatkan Yakub di sini. Sehingga di ayat 3 sampai 8 kita akan melihat bagaimana Yakub memberikan atau membuat semacam pesan untuk dibawa kepada Esau. Okay, dan ini semacam tes ombak. Okay, karena dia akan bertemu dengan Esau, jadi dia mengutus para utusan untuk berbicara dengan Esau dan melihat bagaimana Esau sekarang, dan mungkin sedikit ingin melihat bagaimana perasaan Esau terhadap dia. Oke. Lalu dikatakan di ayat ketiga di sini, sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Oke, jadi di sini kita melihat bagaimana pembawa pesan ini diutus oleh Yakub, dan dikatakan di daerah Seir atau daerah sebelah selatan dari Laut Mati. Nah, kalau kita tahu peta Israel, di sini saya tidak buka notes, mungkin saya gambarkan kepada kita tentang peta Israel. Okay, jadi kalau kita
pernah melihat peta Israel, maka kita temukan ada yang namanya Danau Galilea yang ada di sebelah utara. Sorry, tulisannya agak sedikit apa. Lalu ada Sungai Yordan. Lalu ada Laut Mati. Oke. Laut Mati. Oke. Dan daerah seperti Yerusalem, Bethlehem, Bethel, Ai itu ada di sebelah sini. Ini adalah daerah Bethel, Ai, Yerusalem itu ada di sebelah barat dari Laut Mati. Okay. Sementara Edom, kalau kita berbicara tadi dikatakan tanah Seir, tanah Edom itu ada di daerah sebelah selatan. Kira-kira di sini daerah Edom. Sinilah daerah Edom. Di atasnya biasa kita kenal sebagai Moab. Oke. Dan di mana posisi Yakub? Yakub ada di seberang yang disebut sebagai Sungai Yabok. Nah, Sungai Yabok itu ada di pertengahan, di pertengahan dari Sungai Yordan. Jadi di sini ada Yabok. Sungai Yabok. Dan si Yakub dan keluarganya itu sedang berkemah di seberang, artinya di sebelah utara. Di sebelah utara daripada Sungai Yabok. Karena nanti mereka akan menyeberangi Sungai Yabok pergi ke selatan dan akan bertemu dengan Esau. Okay. Jadi dia sedang mengutus sekarang orang-orang suruhannya, dari Sungai Yabok ini, dari seberang Sungai Yabok, dia sedang mengutus mereka kepada Esau yang ada di Edom. Jadi dia sedang mengutus mereka untuk pergi ke sini, pergi ke selatan untuk bertemu dengan Esau. Oke? Dan kenapa dia lakukan itu? Walaupun Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan menolong dia, kembali selalu ingat, kita percaya tentang pertama adanya kedaulatan Allah, bahwa Allah akan pasti menolong segala hal yang dikehendaki Tuhan pasti akan terjadi sesuai dengan kuasa Tuhan. Kayak ada kedaulatan Allah, tetapi di saat yang sama ada yang namanya tanggung jawab manusia. Jadi selalu lakukan tanggung jawabmu. Nah, itu yang dilakukan oleh Yakub di sini. Walaupun Allah pasti akan menolong, tetapi di saat yang sama Yakub harus berbuat sesuatu. Nah, ingat, self-help with God's help is the best help. Pertolongan dari diri sendiri bersamaan dengan pertolongan dari Allah adalah pertolongan yang terbaik. Oke? Jadi ini adalah inisiatif daripada Yakub, dan inisiatif ini adalah inisiatif untuk berdamai. Oke, inisiatif rekonsiliasi. Oke, Yakub mengambil inisiatif ini. Oke, ia persiapkan dengan baik bagaimana berdamai dengan Esau, kakaknya. Yakub juga kelihatan telah belajar banyak dan telah menjadi dewasa setelah 20 tahun. Ingat, 20 tahun dia ditipu oleh Laban, dan itu memberikan dia pelajaran. Mungkin dia juga sudah sangat mengerti perasaan Esau, karena bagaimanapun juga walaupun adalah kehendak Allah supaya Yakublah yang menerima warisan daripada Abraham dan Ishak, tapi caranya tetap tidak benar. Yakub menipu Esau, lebih tepatnya menipu ayahnya, menipu Ishak, sehingga Esau tidak mendapat berkat. Dan selama 20 tahun ini Yakub juga mengalami hal yang sama. Dia pun merasakan apa yang disebut sebagai ditipu, dan saya percaya dia sekarang sangat mengerti perasaan dari kakaknya Esau. Oleh karena itu dia mencoba bagaimana caranya untuk berdamai. Nah, bagaimana caranya untuk berdamai dengan orang yang marah? Maka di sini kita belajar dari cara si Yakub. Oke, kalau saya mau mengutip, ada perkataan dalam Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas
membangkitkan marah. Jadi untuk berdamai dengan orang yang sedang marah terhadap kita, kata-kata bijaksana, hal yang paling bijaksana dilakukan adalah jawaban yang lemah lembut. Dan ini dilakukan oleh Yakub di sini. Di ayat 4 dikatakan, ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku. Jadi dia menggunakan istilah yang menunjukkan rasa hormat. Tuanku kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub. Dia merendahkan dirinya. Dia katakan bahwa aku ini hamba. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Jadi dia katakan bahwa ini Esau adalah tuan, sementara aku adalah hamba. Dan ini bukan kemunafikan. Mungkin nanti kita akan lihat bagaimana semua ini terjadi dan sungguh Yakub sedang menyadari segala kesalahannya dan merendahkan dirinya. Dan layak untuk dia panggil Esau sebagai tuannya, karena Esau adalah kakaknya, lebih tua dari dia. Terlepas dari Yakub adalah pewaris, terlepas dari Yakub adalah bukan hanya pewaris jasmani tetapi juga pewaris rohani, tetap Esau adalah kakaknya. Dia memanggil Esau sebagai tuan adalah hal yang wajar. Jadi di sini kita melihat kerendahan hati. Ini bukan sebuah strategi, bukan juga kemunafikan. Yakub benar-benar merendahkan dirinya di hadapan saudaranya. Ia telah belajar perasaan seorang yang tertipu, bahkan selama 20 tahun ia mengerti sekarang apa yang Esau rasakan. Namun perlu dicatat bahwa ini hanya sekedar kehormatan duniawi yang Yakub berikan kepada Esau. Esau adalah abangnya, sudah sepantasnya ia dihormati. Di sini bukan Yakub mau mengatakan bahwa aku mau kembalikan kepadamu hak kesulungan, tidak juga. Karena hak kesulungan itu sudah diberikan kepada dia oleh Tuhan. Tapi di sini Yakub secara manusiawi menghormati Esau. Dan dikatakan bahwa Yakub katakan aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Apa yang dikatakan oleh Yakub di sini? Dia mau mengatakan kepada Esau bahwa aku ini pada dasarnya berapa lama ini, sekitar 20 tahun ini sementara hanya sedang merantau. Aku adalah perantau. Nah, ini dilakukan oleh Yakub untuk menunjukkan kepada Esau bahwa dia bukan datang dengan pedang. Dia bukan datang dengan sudah membangun kerajaannya di tanah Laban, di rumah si Laban, lalu kembali dengan sebuah pasukan. Di sini Yakub menunjukkan atau menyampaikan kepada Esau sejujur-jujurnya apa yang terjadi dan bagaimana keadaannya. Dan benar bahwa 20 tahun ini dia hanya merantau, dia hanya menumpang di rumah Laban. Jadi dia bilang bahwa aku selama ini hanya menumpang di rumah Laban. Dan nanti dia akan tunjukkan bahwa dia bukan datang dengan pasukan, dia tidak ada niat untuk berperang. Dan ini adalah sebuah hal yang harus kita miliki juga sebagai orang-orang Kristen untuk bisa merendahkan diri bahkan terhadap mereka yang marah, apalagi kalau marahnya karena kita, sakit hatinya karena kita, maka mintalah maaf dengan merendahkan diri. Jangan malu meminta maaf. Masalah kebanyakan orang adalah tidak bisa meminta maaf. Merasa kalau meminta maaf itu kalau aku minta maaf aku udah rendah sekali. Tidak. Adalah tindakan yang benar, adalah tindakan yang bijaksana untuk kita meminta maaf. Kalau kita salah, minta maaf, rendahkan dirimu, maka Tuhan akan menolong. Jadi ini adalah tindakan yang benar yang dapat kita tiru daripada Yakub. Dan ayat 5 dikatakan, aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu.
Artinya dia mau katakan kepada Esau bahwa inilah yang engkau punya. Aku punya lembu sapi, aku punya keledai, aku punya kambing domba, aku punya budak laki-laki dan perempuan, dan hanya ini yang aku punya. Aku bukan seorang raja, aku tidak punya pasukan. Aku bekerja dan aku mendapatkan upahku, dan aku memberitahukan semua ini secara jujur kepada tuanku Esau, supaya tuanku memberikan kasih, supaya aku mendapat kasihmu. Atau sekiranya Esau mau menerima dia dengan baik. Kembali kalau kita melihat tadi dalam Amsal dikatakan bahwa inilah perkataan lemah lembut daripada Yakub terhadap Esau, supaya Esau berbaik hati terhadap Yakub. Ayat 6 katakan, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata. Nah, jadi dalam artian di sini sudah selesai. Setelah dia utus mereka, dia pergi kepada Esau, mereka pergi kepada Esau dan mereka beritahukan kepada Esau apa yang dikatakan oleh Yakub tadi. Dan lalu mereka kembali kepada Yakub. Masalahnya ketika mereka kembali, ada kabar yang agak sedikit membuat Yakub menjadi sangat khawatir. Apa itu? Mereka katakan kepada Yakub, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Jadi di sini kita melihat bahwa kabarnya bukan kabar yang baik, dalam artian dari posisi Yakub. Kita tidak tahu, atau Yakub pun bahkan tidak tahu apa tujuan Esau di sini. Tapi dikatakan bahwa Esau sedang berangkat bersama dengan 400 orang. Dan 400 orang di sini secara spesifik dalam bahasa aslinya adalah 400 orang laki-laki. Dalam bahasa Indonesia tidak, Alkitab bahasa Indonesia tidak mencantumkannya, tetapi dalam bahasa aslinya 400 orang laki-laki secara spesifik. Nah, kalau 400 orang laki-laki, maka apa tujuannya? Bayangkan kalau kamu sedang menghadapi seorang yang di bayangan kepalamu dia sedang marah terhadap kamu, dan dia datang kepada kamu dengan membawa 400 orang laki-laki. Apa maksudnya? Ini kedatangan Esau ini sebagai saudara atau sebagai musuh? Dan ini adalah kadang-kadang yang sering kita hadapi dalam hidup kita, kan? Kita tidak pernah tahu isi hati orang. Dan terkadang bisa-bisa kita berpikir bahwa orang tersebut sedang berencana untuk mencelakai kita. Nah, kita harus memiliki kebijaksanaan atau hikmat seperti Yakub. Apa yang dilakukan oleh Yakub ketika dia mendengar hal ini? Dikatakan ayat 7. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Yakub menjadi sangat takut dan dikatakan di sini sesak hati atau tertekan. Yakub menjadi tertekan. Nah, apakah perasaan ini perasaan yang tidak baik atau tidak boleh? Tentu boleh. Kan? Sebagai seorang manusia, walaupun tadi dikatakan atau Tuhan sudah tunjukkan bahwa malaikatnya akan ada bersama dengan Yakub dan akan menolong Yakub, tentu sebagai manusia ada rasa takut dan ada rasa tertekan. Sebuah perasaan terhimpit. Begitu sempit perasaannya, karena Yakub dia mempunyai begitu banyak di kepalanya. Ada rasa bersalah karena masa lalu, ada rasa tanggung jawab untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Dia melihat istri-istrinya, anak-anaknya mau seperti apa. Tapi apakah dia larut dalam ketakutan, dalam hati yang tertekan? Apakah dia menyendiri dan kemudian berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Tentu tidak. Dikatakan di sini dalam keadaan dia takut dan sesak hati, tertekan, langsung dia bertindak.
Dia pikirkan apa kira-kira cara, solusi untuk menghadapi hal ini. Maka sekarang yang dia pikirkan adalah dia bagi orang-orang ini bersama dengan kambing domba, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Artinya 2 pasukan ini, satu pasukan manusia, satu pasukan ternak. Tentu pasukan ternak ini bersama dengan para hamba-hambanya yang menggembalai ternak. Oke. Ya, 8 dia katakan, sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Jadi dia memikirkan strateginya. Okay. Dan dia siap untuk berkorban. Artinya kalau ternak dimusnahkan, karena kata menyerang di sini ini bukan hanya menyerang dalam artian menyerang dalam marah atau mengusir, tapi Yakub berpikir tentang hal yang paling buruk. Kata menyerang di sini juga artinya membantai, membunuh, menyerang dengan niat untuk membunuh. Nah, ini adalah satu hal yang bijaksana untuk kita selalu memikirkan hal yang paling buruk. Okay? Selalu punya pemikiran apa kira-kira hal yang paling buruk yang bisa terjadi. Dan itu sangat penting. Karena kalau kita selalu memikirkan hal yang paling buruk yang bisa terjadi, maka kita akan selalu siap. Kita akan lebih siap dalam menghadapi apapun. Okay? Jadi di sini kita melihat bagaimana Yakub bahwa dia berpikir ya, apa yang harus dikorbankan. Yang tidak boleh dikorbankan adalah manusia. Terlebih anak-anaknya. Karena ingat bahwa anak-anak Yakub itu membawa keturunan yang akan melahirkan Mesias. Jadi ini tidak boleh dikorbankan. Hal yang bisa dikorbankan adalah harta duniawi. Ternak boleh mati. Keturunan ini tidak boleh musnah. Ya, jadi dia bagi, kalau misalnya kelompok ternak yang hancur, yang dibantai, setidaknya ada kesempatan bagi anak-anak untuk dibawa lari, untuk diselamatkan. Jadi kita belajar bahwa iman bukan berarti diam saja dan biarkan Tuhan bekerja dan membuat segala sesuatu menjadi baik. Yakub menunjukkan kepada kita bahwa iman yang sesungguhnya adalah iman yang bekerja. Percaya kepada Tuhan dan melakukan tanggung jawab kita. Yakub bahkan rela kehilangan sebagian hartanya untuk menyelamatkan yang sebagian. Yang lebih penting dalam hidup, kita harus percaya Tuhan menolong dan di saat yang sama berpikir, berencana, melaksanakan, bahkan mengorbankan apa yang perlu dikorbankan. Jadi jadilah bijaksana. Kalau dalam Amsal 22 ayat 3 dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Oke, jadi ingat ini. Bahwa dalam Amsal 22 ayat 3 dikatakan bahwa orang bijak kalau dia lihat malapetaka, dia berhenti. Dia pikirkan bagaimana caranya. Tapi kalau orang tidak bijak, tidak berpengalaman, dia akan jalan terus tak peduli. Dan dia akan kena celaka. Okay. Namun di balik semuanya itu Yakub tidak bisa lari. Dia harus terus maju karena dia harus pergi ke Kanaan. Itu adalah kehendak Tuhan bagi dia. Maka bagaimana? Di sini juga kita belajar dari Yakub bahwa kalau itu kehendak Tuhan, maka harus terus dilakukan. Selalu ada harapan kalau itu adalah jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang aku alami, yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi memang ada rasa takut, memang tertekan. Tapi ini adalah kehendak Tuhan untuk
terus maju, maka kalau ini kehendak Tuhan, sesulit apapun itu, pasti ada harapan, pasti ada jalan keluar. Ini yang kita sangat boleh bersyukur, karena di dalam Tuhan kita selalu ada harapan. Kita tidak perlu menjadi putus asa. Oke. Dan tentu di dalam semuanya ini kita harus melakukan sesuatu. Di ayat 9 sampai 12 ini kita melihat bahwa Yakub bukan hanya berpikir, dia bukan hanya berencana, tapi juga dia berdoa. Oke. Di ayat 9 sampai 12, Yakub berdoa bagi keselamatan mereka. Di ayat 9 dikatakan, kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu." Berdoa sangat penting. Di dalam kehidupan kita harus berdoa. Ketika dia katakan dan dia berdoa di sini spesifik kepada siapa? Sengaja ditunjukkan kepada kita bahwa Yakub berdoa kepada Allah neneknya atau kakeknya Abraham, Allah daripada ayahnya Ishak. Dan secara spesifik dia menggunakan nama Tuhan. Dan dalam Alkitab kita ditulis Tuhan huruf besar semua. Ingat, ini tertuju kepada Yehova. Oke? Jehovah, Yahweh, Yahweh. Nah, ini adalah nama yang spesifik. Ketika dia berkata bahwa ini adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dia sedang membuka klausal perjanjian. Mengingatkan kembali bahwa Allah adalah Allah perjanjian dengan Abraham dan Ishak. Perjanjian Allah dengan Abraham dan Ishak apa? Bahwa keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Dan tentu akan menjadi berkat dengan lahirnya Mesias. Jadi ketika Yakub berdoa, dia tahu kepada siapa dia berdoa. Kepada Allah perjanjian yang akan memegang janjinya. Dan secara spesifik ketika dikatakan Yehova, berarti Allah yang memegang janjinya. Allah yang setia. Kita mempunyai Allah yang setia. Tuhan Yesus, ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus dikatakan Tuhan Yesus itu tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap sama, dia tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang setia. Apa yang dia katakan pasti akan terjadi. Oke, jadi di sini Yakub berdoa kepada Allah yang setia. Dan ketika dia berdoa, nah ini kita pelajari. Bagaimana Yakub berdoa? Di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, bagaimana Yakub berdoa? Dan bagaimana kita bisa berdoa dengan cara yang sama? Dan sangat menarik. Ketika Yakub meminta pertolongan Tuhan, perlindungan dan keselamatan Tuhan, Yakub bukan sedang berbicara tentang apa yang dia mau. Dia tidak bilang, Tuhan, aku mau diselamatkan. Dia tidak bilang, Tuhan, aku mau, aku ingin, atau bahkan istilah dari pendeta-pendeta palsu adalah aku klaim kepada Tuhan. Tidak. Tapi Yakub membawa Tuhan kepada perkataan Tuhan sendiri. Ini adalah doa yang paling berkuasa. Kalau kita mau berbicara tentang doa apa yang paling berkuasa? Doa yang dipanjatkan sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Jadi dilakukan oleh Yakub. Dia bilang apa? Ya Tuhan yang telah berfirman. Tuhan, Engkau yang katakan. Dan Engkau katakan kepadaku. Engkau firmankan, Engkau perintahkan kepadaku untuk pulang ke negeriku serta kepada sanak saudaraku, dan aku dan Engkau akan berbuat baik kepadaku. Tuhan, ini adalah perkataan. Dan memang ini adalah perkataan Tuhan. Tuhan yang bilang sama Yakub, pulang. Ya kan? Kita pelajari itu minggu lalu. Tuhan bilang sama Yakub, pulang. Pulang ke negerimu, pulang ke negeri sanak saudaramu, ke tanah Kanaan. Pulang. Dan aku akan berbuat baik kepadamu.
Di sini Yakub mengucapkan apa yang Tuhan katakan. Di dalam Mazmur 119 ayat 49 juga pemazmur bilang kepada Tuhan, ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Kadang-kadang saya juga katakan kepada kita, ini adalah salah satu hal privilege, kesempatan yang begitu mulia, yang begitu berharga yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yaitu kalau kita berjalan di jalan Tuhan, kita selalu bisa, dalam tanda kutip, semacam komplain. Tapi bukan komplain, lebih halus daripada itu kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita bisa datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, bukankah engkau yang mengatakannya? Dan ketika itu terjadi, ini adalah doa yang paling berkuasa. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang Tuhan katakan pasti akan terjadi. Dalam Bilangan 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Oh, tidak mungkin. Karena Tuhan bukan manusia. Apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan pasti akan terjadi, pasti akan dia lakukan. Tidak mungkin tidak. Jadi kalau kita mau doa kita berkuasa, atau doa kita didengarkan dan pasti akan terjadi, simple, sangat sederhana. Berdoa dengan janji Tuhan sendiri. Berdoa dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Makanya sangat penting bagi kita untuk selalu balik ke poin belajar firman Tuhan. Ketika kita menghadapi hal dalam hidup ini, bagaimana caranya supaya doa kita sesuai dengan firman Tuhan? Maka apa yang sedang kita hadapi, mari kita tanyakan, mari kita konsultasikan kepada firman Tuhan. Contohnya seorang anak muda yang mau menikah. Kalau dia mau menikah, dia konsultasikan kepada firman Tuhan. Tuhan, apa kata firman-Mu mengenai pernikahan? Kepada siapa aku boleh menikah? Menjadi istri atau menjadi suami seperti apa aku nanti setelah menikah? Bagaimana proses pernikahan? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan pada saat pernikahan? Konsultasikan sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika kita sudah konsultasikan, firman Tuhan akan menunjukkan kepada kita. Baik itu dari pembacaan kita pribadi, kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita, membantu kita untuk menemukan dalam firman. Atau bahkan dalam pendengaran kita akan firman Tuhan di kebaktian atau di persekutuan. Dan bahkan dengan datang ke kelas belajar Alkitab, ke Bible study. Atau datang langsung kepada para pendeta, kepada para hamba Tuhan. Aku mau bertanya, aku mau menikah. Apa ayat firman Tuhan? Apa kata firman Tuhan tentang pernikahan? Ajari aku, kasih tahu aku. Masalah banyak orang Kristen di zaman sekarang adalah tidak mau konsultasi kepada hamba Tuhan. Semua dilakukan sesuka hati. Hamba Tuhan paling terakhir dikasih tahu. Ya kan? Paling terakhir dikasih tahu. Pada saat mau didoakan saja. Kalau mau didoakan, telepon Pak Pendeta. WA Pak Pendeta, Pak doakan. Apa yang mau didoakan? Oh, aku sudah pikir yang seperti ini, seperti ini. Tak pernah konsultasi, tak mau pernah konseling dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan pun datang ke rumah, nanti tanya, "Bagaimana kabar?" "Oh, baik, Pak." "Apa yang sedang kita hadapi?" "Oh, tidak ada, semua aman." Kenapa orang tidak suka datang kepada hamba Tuhan untuk cerita? Karena takut nanti ditegur, ya kan? Takut dikasih tahu. Takut dibilang bahwa ini tidak boleh, itu tidak boleh.
Makanya semua lakukan sesuka hati. Dan Tuhan tidak ada di sana. Kamu tidak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan tolong. Karena apa? Karena kamu mau? Atau karena Tuhan mau? Bisa tidak? Setiap hal yang kita doakan, kita bilang sama Tuhan, Tuhan karena ini yang kamu mau, maka tolonglah. Itu yang harus selalu kita cari. Kalau aku melakukan apapun dalam hidup ini, aku mau tahu apa yang Tuhan mau. Dan aku mau lakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, aku bisa datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan ini yang kamu mau. Maka tolonglah. Maka Tuhan pasti akan menolong. Pasti. Pasti. Jamin 100%. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan. Dia pasti akan menolong. Jadi mau selalu Tuhan menolong? Doa yang berkuasa, inilah dia. Bukan mengklaim, bukan kamu bilang terus. Ada kuasa mulut katanya. Kalau kamu tiap hari katakan, Tuhan akan lakukan. No. Kuasa doa yang sebenarnya adalah doa yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika yang kamu doakan selaras, sejalan dengan firman-Nya, maka itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Pasti terjadi. Nah, itu yang dilakukan oleh Yakub di sini. Kita belajar dari Yakub. Dikatakan ayat 10. Tapi di saat yang sama, walaupun ini yang Tuhan katakan, bukan berarti Yakub merasa dirinya hebat. Ingat kembali, untuk datang kepada Tuhan, kamu harus datang dengan kerendahan hati. Di ayat 10, Yakub tunjukkan kerendahan hatinya. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tapi sekarang telah menjadi 2 pasokan. Ketika berdoa, datang dengan kerendahan hati. Selalu sadari bahwa kita ini tidak layak. Selalu miliki perasaan ini. Ini adalah hal yang sangat terbalik dengan ajaran-ajaran di karismatik Pentakosta, pendeta-pendeta yang mengajarkan Injil kemakmuran, mengklaim kepada Tuhan, berani datang di hadapan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu berhutang terhadap kita. Oh, tidak. Di sini Yakub menunjukkan sebuah kerendahan hati. Sekali-kali aku tidak layak. Dan ini bukan hanya Yakub yang lakukan. Kalau kita mau bilang, mungkin karena Yakub adalah orang yang sangat berdosa sehingga dia melakukan. Tidak. Kalau kita mau membaca contohnya di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 18, ketika Daud datang ke hadapan Tuhan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini? Ya Tuhan Allah. Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Seorang Raja Daud yang kita tahu bagaimana dia mengikut Tuhan. Pun ketika dia datang kepada Tuhan dan dia datang dengan kerendahan hati. Bukan, Tuhan aku anakmu, maka aku boleh mengklaim apa saja di hadapan Tuhan. Tidak. Mereka bilang, aku tidak layak. Dan Daniel memberikan kepada kita sebuah alasan kenapa kita harus selalu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dalam perasaan tidak layak. Dalam Daniel 9 ayat 9 dikatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Kenapa kita selalu tidak layak? Harus memiliki selalu perasaan rendah hati dan tidak layak di hadapan Tuhan. Karena kita ini adalah manusia-manusia yang pada dasarnya suka memberontak. Banyak dosa, banyak perlakuan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang kalau Tuhan pun memilih untuk langsung memusnahkan kita, itu adalah pilihan yang Tuhan bisa lakukan.
dan punya hak sepenuhnya untuk lakukan. Tapi Tuhan tidak lakukan. Dia adalah Allah yang di dalam Dia ada kesayangan dan keampunan, kata Daniel. Ada rasa sayang, ada cinta yang begitu besar, dan ada pengampunan. Itu yang dimiliki oleh Allah kita terhadap kita. Sementara kita adalah pemberontak. Bahkan setiap hari setelah kita percaya kepada Tuhan pun, kita masih melakukan dosa. Ya kan? Maka siapakah kita untuk mengklaim? Kita harus datang dengan kerendahan hati. Dan ketika kita datang dengan kerendahan hati, kita pun bisa mengingat, seperti di sini dikatakan oleh Yakub, dia mengingat apa yang Tuhan telah lakukan terhadap dia. Aku pergi membawa tongkat doang, tapi sekarang aku sudah menjadi dua pasukan. Pasukan manusia yang begitu banyak dan pasukan ternak yang juga begitu banyak. Semua karena siapa? Karena Tuhan. Kalau kita bisa hadir, datang ke hadapan Tuhan hari ini seperti halnya kita, dengan segala yang kita miliki, dengan anak-anak kita, dengan harta benda kita, jangan pikir bahwa kita ini hebat sehingga kita bisa datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan aku mau ini, aku mau lakukan ini, ayo Tuhan lakukan. Oh tidak, semua ini pun karena Tuhan, bukan karena kita, karena Tuhan. Maka datanglah dengan kerendahan hati kepadanya. Di ayat 11 dia memohon kepada Tuhan. Apa permohonannya? Jadi 3 hal yang awal dia lakukan ketika dia berdoa. Pertama, memastikan bahwa permohonannya sesuai dengan firman Tuhan. Kedua, datang dengan kerendahan hati. Ketiga, datang dengan ucapan syukur. 3 hal ini. Ingat, kalau mau doa kita, doa yang diterima oleh Tuhan. 3 hal ini. Pastikan yang mau kita doakan sesuai dengan firman-Nya. Lalu datang dengan kerendahan hati kepadanya. Dan mengakui kebaikannya dengan ucapan syukur. Baru setelah itu, sampaikan permohonan. Dikatakan di ayat 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Ketika kita sampaikan permohonan kita, belajarlah dari Yakub. Apa itu? Kejujuran. Ungkapkan apa saja yang kamu rasakan sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Ketika dia bilang sama Tuhan, Tuhan selamatkanlah aku, tolonglah aku, lepaskanlah aku. Dia juga bilang sama Tuhan, sebab aku takut. Aku takut kepadanya. Dia tidak menyembunyikan rasa takutnya. Tuhan tahu dia takut. Tapi Yakub sendiri mau jujur di hadapan Tuhan. Mau jujur di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah hal yang kita bisa pelajari. Cerita sama Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Bahkan sampai detail yang mungkin menurut kita itu memalukan kita. Sampaikan. Yakub tidak malu. Usianya di sini sudah berapa puluh tahun. Anaknya sudah 12. 11 laki-laki, 1 perempuan. Ya kan? Tapi dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku takut. Aku takut. Ingat selalu bahwa Tuhan adalah Tuhan dan kita manusia. Seberapa tua pun kita, seberapa besar pun kita di dunia ini, tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Kita begitu kecil. Dia datang kepadanya dengan segala kejujuran. Bahkan kejujuran emosi. Kalau kamu tidak tahu, katakan sama dia, aku tidak tahu Tuhan. Kalau kamu sedih, kamu takut, kamu khawatir, katakan kepadanya. Ini adalah perasaan manusiawi, alami yang kita miliki. Sampaikan kepada Tuhan. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Mari kita sampaikan kepadanya. Maka di ayat 12 dia tutup doanya dengan apa? Bukankah engkau telah berfirman,
Tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Di awal dia pastikan doanya sesuai dengan firman Tuhan. Di akhir dia tutup kembali dengan memastikan bahwa ini pun sesuai dengan firman Tuhan. Yakub ketika berdoa, dia mau pastikan semua hal yang dia sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Kembali, ini adalah hal yang mesti kita betul-betul miliki. Kalau kita mau berdoa dengan sangat yakin bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab. Doakan hal yang sesuai dengan firman-Nya. Secara ajaib, dengan pertolongan dan kuasa Tuhan, doamu pasti akan dijawab. Dan jawabannya pasti ya. Ya. Bukan lagi tidak, bukan lagi menunggu. Tapi ya, aku akan menolong. Oke. Jadi makanya begitu penting bagi kita untuk mempelajari firman Tuhan. Ya, malam-malam setiap kali kita datang di persekutuan, setiap kali kita datang ibadah, setiap kali kita datang Bible study, jangan rendahkan momen-momen ini. Jangan bilang bahwa apalah yang kupelajari hari ini. Jangan. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, dengarkan saja. Coba tangkap sebanyak-banyaknya. Ingat sebanyak-banyaknya. Karena akan tiba waktunya, kamu akan begitu membutuhkannya. Setiap kali saya membaca firman Tuhan, tidak semua ketika saya baca firman Tuhan itu langsung, saya perlu ini. Saya perlu. Enggak semua. Waktu saya kuliah di STT 6 tahun. Saya belajar begitu banyak hal di sana. Dan tidak dalam 6 tahun itu, apa yang saya pelajari itu semuanya berguna pada saat itu. Tidak. Ada yang berguna beberapa lama kemudian. Ada yang sampai hari ini masih belum dipakai kayaknya. Masih belum. Tapi akan tiba waktunya. Dia akan dipakai. Makanya dibilang firman Tuhan itu seperti pedang. Ya kan? Yang kita bawa berperang. Apakah kalau orang bawa pedang untuk berperang dia selalu keluarkan? Dia selalu pakai? Enggak kan? Ada waktunya. Ada waktunya dia pakai. Ada waktunya dia pun berkelahi atau dia berperang nggak pakai pedangnya, dia pakai yang lain. Ada kalanya. Jadi ini ketika kita duduk dan mendengarkan firman Tuhan, kesempatan yang selalu kita ambil untuk mendengarkan firman Tuhan adalah kesempatan yang berharga. Ikuti saja, dengarkan saja, ingat saja sebanyak-banyaknya. Pada waktunya kamu akan membutuhkannya. Dan ketika kamu lupa, kamu selalu ada Alkitab untuk kamu cek. Ketika kamu lupa atau tidak bisa buka Alkitabmu, kamu ada hamba Tuhan untuk kamu tanya. Saya tidak sarankan kita untuk pergi ke Google atau pergi ke AI. Karena Google dan AI bisa memberikan kepada kita hal yang tidak benar. Oke, hati-hati ya. Mungkin bagi kita sudah banyak sekarang anak muda mungkin berpikir bahwa nggak perlu lagi pendeta. Pergi ke ChatGPT, pergi ke Gemini AI. Tanya sama mereka, apa kata firman Tuhan, mereka akan jawab. Hati-hati. Karena sama seperti buku-buku di dunia ini yang memiliki warnanya masing-masing, AI pun demikian. AI juga akan menjawab kita sesuai dengan warna yang dia rasa kita percaya, padahal tidak kita percaya. Ingat, di dunia ini begitu banyak rupa-rupa kebenaran, rupa-rupa ajaran, dan kamu tidak akan tahu apakah yang dikatakannya benar atau salah. Makanya Tuhan panggil orang-orang khusus untuk mempelajari firman Tuhan, para pendeta, para hamba Tuhan, supaya apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke? Jadi datang kepada para hamba Tuhan, datang kepada saya, telepon saya, WA saya. Ya kan, di buletin kita sengaja dibuat di situ. Hubungi pendeta kapan saja, 24 jam. Kapan kamu butuh konseling, kamu WA, kamu telepon. Ketika kamu menghadapi sesuatu, kamu WA, kamu telepon. Tanya dia apa yang harus dilakukan, apa yang berkenan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Pastikan
doakan sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Oke, 10 menit kita istirahat. Kita kembali jam 8.15. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, setelah dia berdoa, apa yang dilakukan oleh Yakub? Tadi kita melihat bagaimana dia berdoa. Dia mulai dengan memastikan bahwa semuanya apa yang mau dia katakan sesuai dengan firman Tuhan. Dia datang dengan kerendahan hati, lalu dia mengucap syukur akan kebaikan Tuhan, lalu dia sampaikan doanya sedetail mungkin, sejujur-jujurnya, dan dia tutup dengan memastikan kembali apa yang dia sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Doa sudah dipanjatkan, sekarang mari bertindak. Yakub akan mengirimkan pemberian kepada Esau dan akan menyeberangi sungai Yabok. Ayat 13 dikatakan, lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Jadi setelah dia berdoa, dia bermalam, dia tidur, dia istirahat, dan besoknya ketika dia bangun, dia langsung melakukan apa yang harus dilakukan. Yaitu dia akan mengambil persembahan, suatu pemberian. Nah, persembahan di sini bukan persembahan dalam artian dia mau menyembah Esau, tetapi persembahan di sini lebih kepada pemberian, atau istilah lainnya bisa dikatakan sebagai upeti. Ucapan rasa bersalah, tanda bahwa dia sangat-sangat menyesal, sangat-sangat merasa bersalah, meminta maaf dan ingin berdamai. Jadi itu yang dilakukan di sini. Dan ketika dikatakan di sini bahwa diambilnyalah dari apa yang ada padanya, sebenarnya dalam istilah yang lebih harafiah adalah dia mengambil dari apa yang ditemukan oleh tangannya. Artinya dari apa yang dia miliki. Dia tidak memikirkan tentang hal lain, dia tidak berusaha untuk mencari dari mana lagi. Apa yang dia miliki, dari apa yang dia miliki itulah yang dia mau sisihkan, yang dia mau kasih kepada kakaknya Esau. Jadi tidak perlu berhutang dalam memberi. Banyak orang berhutang karena mau memberi supaya kelihatan banyak yang mau diberi. Yakub menunjukkan kepada kita bahkan di saat genting seperti ini, berikan apa yang ada padamu. Lakukan yang terbaik dari apa yang kamu berikan sebagai pemberian untuk kamu berikan kepada orang lain. Jadi ini kata persembahan atau pemberian di sini adalah kata yang sangat strategis dalam dunia sekuler. Ini berarti upeti, dari bawahan kepada atasan. Ini adalah tindakan restitusi yang coba diusahakan oleh Yakub. Ini bukan suap, melainkan appeasement atau peredam amarah yang kiranya bisa melunakkan hati Esau. Itu adalah yang ingin dilakukan oleh Yakub. Apakah ini tindakan yang benar? Tentu. Dari mana kita tahu? Amsal contohnya pasal 18 ayat 16. Amsal 18 ayat 16 berkata, hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Amsal 21 ayat 14. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah di dalam pundi-pundi memadamkan kegeraman yang hebat. Jadi Amsal 18 16 maupun Amsal 21 ayat 14 menunjukkan kepada kita bahwa tindakan Yakub adalah tindakan yang bijaksana. Jadi kalau kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, datang minta maaf, tapi hanya jangan datang dengan kata-kata doang. Alangkah baik datang juga dengan pemberian, dengan hadiah. Kamu sudah membuat orang sakit hati, berikan dia sesuatu untuk membuat hatinya luluh terhadap kamu. Nah, itu adalah hal yang bijaksana. Ayat 14, yaitu banyak yang dia kasih. Apa yang dia kasih? 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan. Lebih banyak betina daripada jantan. Mana yang lebih bagus? Lebih banyak jantan dari betina atau lebih banyak betina daripada jantan?
peternak ayam Bapak Simamora. Lebih banyak betina, ya kan? Karena kita berbicara tentang produktif, efisiensi. Kalau kita mau memberikan yang terbaik kepada seseorang, banyakkan betinanya daripada jantannya. Kenapa? Karena kamu mau dia berhasil. Kamu bukan mau dia teruk. Ya kan? Kalau banyak jantan, banyak makan doang itu. Jantan itu makannya aja yang banyak. Hasilnya tidak ada. Dan ini adalah perbandingan yang sangat masuk akal. 200 betina, 20 kambing jantan. Artinya apa? Dalam 10 betina ada 1 ekor jantan. Itu masuk akal. Jadi 1 ekor jantan bisa membuat 10 ekor betina melahirkan. Jadi tujuannya adalah untuk memperkaya Esau. Itu maksudnya Yakub di sini. Jadi kalau memberi jangan tanggung-tanggung. Apalagi kalau berinya sama hamba Tuhan. Ya kan? Ibu Suparti. Jangan tanggung-tanggung. Ya, kalau kita memberi kepada siapapun, berikan yang terbaik. Selalu pikirkan apa kira-kira yang terbaik yang bisa kuberikan kepada orang. Kalau kita nggak bisa memikirkan apa yang terbaik, lebih baik tidak usah kasih. Selalu pikirkan kira-kira apa yang membuat orang senang ya dari pemberian kita. Itu adalah satu hal yang harus kita miliki. Kalau aku mau memberikan sesuatu, aku mau pastikan apa yang terbaik, bukan apa yang paling mahal, bukan apa yang paling mahal, bukan apa yang paling bagaimana, bukan. Tapi apa kira-kira yang akan membuat hatinya happy, yang membuat dia senang. Toh pada akhirnya kita kasih orang supaya orang senang, ya kan? Bukan supaya orang tidak senang, ya kan? Tapi supaya orang senang. Jadi pikirkan matang-matang apa kira-kira. Makanya kadang-kadang ketika kita memberikan sesuatu, kadang-kadang kita berikan barang, kadang-kadang kita berikan uang. Karena mungkin kita lihat kondisi orang tersebut, mungkin dia lebih membutuhkan uang daripada barang, kita kasih dia uang. Ya, itu yang terbaik untuk dia. Nah, jadi kita harus pikirkan, jangan asal sudah kasih. Jadi belajar dari Yakub di sini. Lalu dia bukan hanya sampai di situ. Ayat 15, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya. Wah, unta adalah binatang paling mahal pada masa tersebut. Ternak paling mahal, unta. Dan dia kasih tidak tanggung-tanggung, 30. Yang sedang menyusui artinya apa? Sangat produktif. Ini unta produktif, bukan unta yang sisa-sisa, bukan unta yang sedang penyakitan, unta yang sedang produktif. Masih menyusui beserta dengan anak-anaknya. Anak-anaknya juga dikasih. Karena ada hukum, yaitu tidak boleh memisahkan ibu yang sedang menyusui dengan anaknya. Itu adalah tindakan yang sangat kejam, bahkan terhadap ternak. Nanti di hukum Musa juga ada itu. Jadi ini adalah hukum alam yang Yakub juga pahami. Jadi kalau unta yang sedang menyusui dikasih, anak-anaknya ikut. 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Wah, banyak sekali. Artinya kalau kita bicara zaman sekarang mungkin ini apa ini? Satu rumah, satu mobil, satu motor, semua dikasih, ya kan? Makanya saya bilang tadi jangan kasih tanggung-tanggung. Itu yang dikasih di sini. Jadi harta yang berlimpah, banyak sekali. Ayat 16. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Jadi ini dipersiapkan memang untuk diberikan. Bukan hanya sekedar hanya menampakkan saja, bukan. Ini dipersiapkan untuk diberikan. Namun ada strategi pemberiannya. Strategi pemberiannya adalah kita bagi kelompok, semacam gelombang dia. Gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Dan ini kembali adalah sebuah strategi. Sebuah strategi. Jadi iman itu bukan mencobai Tuhan. Artinya aku beriman Tuhan, terjadilah seperti apa yang terjadi. Lalu kita diam diri. Oh tidak. Kita harus memikirkan kembali. Ada kedaulatan Allah, ada tanggung jawab kita. Kalau kamu sedang belajar, kamu sedang studi, jangan bilang, oh Tuhan aku serahkan kepadamu. No, kamu harus belajar. Guru kami selalu bilang, guru saya selalu ingatkan kami, bahwa
Dari yang tidak ada, tidak mungkin muncul yang ada. Artinya ketika kamu tidak isi kepalamu, kamu tidak pergi hafal, kamu tidak pergi ingat apa yang sudah kamu pelajari, jangan harap nanti ujian ada yang keluar dari kepalamu. Tak ada. Nol, kosong. Oke, pasti. Pasti kosong. Jadi belajar, isi dulu kepalamu, maka Tuhan akan menolong kamu untuk mengingatnya. Begitu juga di sini. Tentu Tuhan akan menolong. Yakub tahu itu. Dan Yakub bilang, oke, Tuhan akan menolong, aku lakukan bagianku. Oke, jadi dia melakukan ini. Yakub bekerja keras karena dia percaya Tuhan dan tidak ingin mencobai Tuhan. Jadilah bijaksana, lakukan segala sesuatu dengan strategi yang matang. Kalau kamu sakit, pergi berobat. Oke? Jangan bilang, Tuhan aku sakit, ku serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan pasti sembuh. Gak ada itu. Pergi berobat. Pergi ke dokter. Dan ketika kamu pergi ke dokter, berdoa sama Tuhan, aku pergi ke dokter, berikan dokter hikmat. Tuhan akan berikan dia hikmat. Ketika dia kasih obat, Tuhan aku mau makan obat, berkati obat ini. Tuhan berkati, kamu sembuh. Oke? Kalau kamu sakit, kamu pergi berobat. Kalau kamu miskin, kamu pergi kerja. Tuhan bilang, yang tidak bekerja, tidak boleh makan. Maka pergi bekerja. Tuhan aku mau bekerja. Aku cari pekerjaan, Tuhan tolong supaya aku dapat pekerjaan. Sudah dapat pekerjaan, Tuhan aku mau bekerja, tolong aku supaya bekerja dengan baik. Dan lakukan yang terbaik, lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan tolong kamu. Dan kamu tidak akan miskin. Oke, lakukan apa yang harus kita lakukan. Dan lakukan sungguh-sungguh. Lihat di sini Yakub, dia tidak bermalas-malasan. Dia tidak bilang, kira-kira beginilah yang kita lakukan ya. Ya begitu sajalah. Oh tidak. Dia pikirkan matang-matang. Oke, dan dia perintahkan, ketika tadi dikatakan bahwa dia memerintahkannya, diserahkanlah semua itu kepada budak-budaknya dan tiap-tiap kumpulan, dan dia berkata kepada mereka, ini adalah sebuah perintah. Dia pastikan mereka melakukannya. Apalagi kita lihat di ayat 17 dikatakan, diperintahkannya lah, ya kan? Dia tidak main-main. Dia tidak bilang, ya Tuhan sudah janji akan menolong, ya kita lakukan sajalah ya, kira-kira beginilah. Oh tidak, dia pastikan bahwa ini terjadi. Dia bilang apa? Diperintahkannya. Ini tidak boleh tidak dilakukan, harus dilakukan. Apa yang dilakukan? Kepada yang paling di muka, yang paling depan, dia bilang, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu? Oke, dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Maka jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Oke, ini adalah sebuah perintah. Dia pastikan hamba-hambanya tahu. Oke, kalau kamu ketemu Esau, dia tanya, kamu punya siapa? Karena istilah di sini siapa tuanmu artinya kamu milik siapa. Oke, karena mereka hamba, mereka bawa ternak. Ya, jadi ini milik siapa? Siapakah tuanmu? Kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang ada di depanmu ini? Maka kamu harus jawab, milik hambamu Yakub. Ini adalah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang. Jadi tanggung jawab manusia yang dilakukan oleh Yakub. Yakub, ia tidak panik, ia tidak hanya berdoa dan pasrah, ia berusaha semaksimal mungkin. Antisipasi adalah yang Yakub lakukan. Sebelum Esau bertanya, ia telah mengantisipasi jawaban yang harus keluar dari mulut hamba-hambanya. Ada SOP, Standard Operational Procedure, yang jelas membantu para pekerja untuk melakukan yang benar. Dalam pelayanan pun demikian. Makanya ini saya sedang, selain mempersiapkan bahan ajaran dan khotbah, saya sedang membuat SOP, Standard Operational Procedure, untuk semua pelayanan gereja. Supaya semua yang melayani, dari yang besar sampai yang kecil, betul-betul melakukannya dengan baik. Ya, saya belajar dari Yakub di sini, memastikan bahkan dari hal yang sangat detail. Kata-kata yang keluar dari mulut pun dipastikan harus sesuai, harus benar.
Dan dalam konflik kita butuh penggunaan kata yang bijaksana atau penggunaan lidah yang benar. Dalam Amsal 25 ayat 15 dikatakan, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Lidah lembut mematahkan tulang. Jadi dalam konflik hati-hati dengan lidah. Ya, makanya kadang-kadang dalam konflik lebih baik diam saja daripada ngomong, tapi bisa membuat konfliknya lebih parah. Lebih baik diam dan pikirkan betul-betul matang-matang apa yang harus dikatakan. Jangan sampai kata-kata kita membuat konfliknya lebih parah. Jadi kita belajar dari Yakub di sini. Dan kata-kata dia sendiri pun ada di belakang kami. Ini juga untuk menunjukkan kepada kita bahwa Yakub bukan mau melarikan diri. Bukan dia bilang dia mau korbankan hamba-hambanya, ternaknya, dia sendiri mau menyelamatkan dirinya. Oh tidak. Dia pastikan sama mereka bahwa aku di belakang kalian. Aku ada di belakang kalian. Ayat 19. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua. Jadi kelompok yang pertama, sekarang yang kedua, maupun kepada yang ketiga. Dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Jadi itu harus kamu lakukan. Nah, sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan atau pemberian yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Di ayat 20 ini sebenarnya kalimat dalam bahasa aslinya menarik, karena sebenarnya dalam bahasa asli dia menggunakan 4 kata wajah. Kalau kita mau terjemahkan dia secara harafiah seperti ini terjemahannya. Dan kamu harus katakan juga, lihatlah hambamu Yakub yang ada di belakang kami. Sebab ia berkata, aku akan menutupi wajahnya. Jadi maksud Yakub adalah dia mau menutup wajah Esau dengan pemberian yang berjalan di depan wajahku, dan sesudah itu aku akan melihat wajahnya, mungkin ia akan mengangkat wajahku. Artinya apa? Dia mau semacam menaruh di depan Esau dulu pemberiannya, yang pemberiannya yang mendahului dia, dan pada saat aku ketemu dengan dia, dia mengangkat wajahku. Mengangkat wajahku artinya dia menerima aku dengan baik. Dia tidak biarkan aku tertunduk. Itu maksudnya. Jadi inilah strategi daripada Yakub. Hal yang kira-kira bisa dia lakukan. Yang terbaik, usaha kerja keras. Dan setelah itu, setelah dia memikirkan dan melakukannya, apa dikatakan di ayat 21, jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Sudah siap direncanakan, sekarang sedang dilakukan, waktunya istirahat. Yakub istirahat. Aku sudah lakukan bagian, dan aku percaya Tuhan akan melakukan bagiannya. Sementara mereka sedang berjalan, karena berjalan ya pasti membutuhkan waktu, karena mereka harus berjalan dulu, habis itu ada jarak antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Jadi ini membutuhkan waktu. Selagi ini sedang berjalan, dia ambil waktu sebentar untuk istirahat. Di saat genting, Yakub bisa istirahat. Dan ini adalah hal yang sangat baik. Mazmur 127 ayat 2 katakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi ini adalah iman. Berdoa, tahu betul apa yang dikehendaki oleh Tuhan, lakukan yang terbaik. Setelah itu, serahkan sama Tuhan. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bertindak. Kita boleh tidur. Kita boleh istirahat. Orang yang paling berbahagia, orang Kristen yang paling berbahagia dalam segala hal, baik itu tekanan ekonomi maupun tekanan sosial, adalah mereka yang selalu bisa mengambil waktu beristirahat. Terlebih kita orang Kristen
yang mendapatkan istirahat di hari Minggu. Wow, begitu menyenangkannya. Seorang Kristen yang selalu bisa hari Minggu itu istirahat. Dengan beribadah kepada Tuhan menyegarkan jiwanya, dan istirahat jasmani menyegarkan tubuhnya. Dia akan menjadi orang paling bahagia. Makanya dalam Markus 2 ayat 27 kan Tuhan bilang, kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Tuhan kasih hari Sabat demi kebaikan kita. Kenapa kita pergi menyibukkan diri dengan hal-hal yang membuat kita capek, yang membuat kita lelah? Padahal Tuhan kasih kita untuk istirahat, untuk menyegarkan jiwa kita dengan datang beribadah, dan istirahat untuk menyegarkan tubuh jasmani kita. Makanya di Batam ini banyak orang umur 50-an sudah mati. Tubuhnya capek. Karena di Batam ini banyak sekali orang kerja. 7 kali seminggu kerjanya. Artinya setiap hari. Hari Minggu lembur. Entah apa yang dikejar. Dikejar yang tidak dapat. Ini kan? Tidak dapat. Di Batam ini rata-rata anak sekolah juga. Sekolah sampai berapa? SMA? Kuliah. Ujung-ujungnya masuk galang kan? Dan kita orang tua pergi capek-capek kerja. Menyusahkan diri dengan begitu banyak hal. Nah, saya bukan bilang bahwa tidak boleh bekerja keras. Kembali, Yakub bekerja keras. Tapi waktunya istirahat, dia istirahat. Waktunya Tuhan berikan kepada kita istirahat di hari Sabat, istirahat. Ingat firman Tuhan yang saya kutip di dalam grup WhatsApp minggu lalu untuk mendorong kita datang ibadah. Yesaya 58. Saya selalu mengingat Yesaya 58 untuk hari Sabat. Karena Tuhan di sana bilang, kalau kamu tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Wah, jangan lakukan urusan kita pada hari kudus. Sangat disayangkan, sering sekali kita mengambil hari kudus itu sebagai hari libur. Hari di mana kita mau melakukan urusan-urusan yang seharusnya kita bisa coba lakukan di hari lain. Tapi kita mau lakukan di hari kudus. Karena kita pikir hari kudus itu hari libur, hari off. Tidak perlu ibadah, tidak perlu ini dan itu. Padahal Tuhan kasih kita untuk istirahat. Tapi kita sibukkan diri kita dengan begitu banyak hal yang tidak penting. Oke, jadi ambil waktu istirahat. Oke, hari kudus, hari istirahat. Pergi beristirahat. Pergi, ya, kalau kita setelah ibadah mungkin agak sedikit pergi ke pantai duduk refreshing, hanya sekedar mau lihat ciptaan Tuhan dan merasakan angin sepoi-sepoi, silakan. Ya, nikmati hari kudus sebaik mungkin. Pertama-tama tentu datang beribadah kepada Tuhan. Itu adalah hal yang paling penting. Oke, ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Jadi dia ambil waktu istirahat, dan setelah istirahatnya selesai dan dia juga tahu bahwa semua sudah berjalan, sekarang waktunya dia dan keluarganya berjalan, dia tidak tunggu. Oke, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Yakub adalah seorang yang sangat disiplin. Oke, dan kita tidak ragu kedisiplinan Yakub, ya kan? 20 tahun dia bekerja sama Laban, dia adalah pekerja yang luar biasa. Jadi Yakub memiliki ketekunan. Oke. Lalu dia bawa, di sini sangat menarik karena dikatakan dia bawa istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Berapa anak Yakub sebenarnya? 12. Lalu kenapa hanya 11 yang dia bawa? Siapa yang 11 di sini? Dalam bahasa asli lebih jelas lagi dikatakan bahwa yang dia bawa adalah ke-11 anaknya laki-laki. Mana Dina? Dina anak perempuan, ya kan? Mana Dina? Jadi Dina tidak dibawa. Dibawa atau tidak? Dibawa. Hanya 11 yang dibawa. Hanya anak laki-laki yang dibawa. Anak perempuan tidak laku. Tidak laku ya? Anak perempuan, bela dirimu. Yunis, mana anak perempuan? Kenapa tidak disebut? Kalau kamu dibilang dia akan Siregar membawa anak-anaknya, Josia, Jeremia.
namamu nggak disebut. Kamu sakit hati nggak? Hah? Dibawa ke, ya pasti dibawa ke suatu tempat yang menyenangkan lah. Hah? Apa tempat yang menyenangkan? Kemana? Ke KFC? Ke McDonald? Kamu ada, tapi kamu nggak disebut. Hah? Sakit hati nggak? Kamu pergi sendiri. Kayak kalau si Dina pergi sendiri di sini, entah apa yang terjadi sama dia di jalan. Pertanyaannya, kamu sakit hati nggak kalau kamu nggak dianggap? Sakit hati lah ya kalau nggak dianggap, ya kan? Ya kan? Nah, pasti sakit hati ya. Ini Dina nggak dianggap nih. Nah, bukan tidak dianggap. Oke, penyebutan ke-11 anaknya laki-laki. Kenapa hanya anak laki-laki? Oke, nah penulisan ini presisi untuk menunjukkan tujuan dan motivasi Yakub. Bahwa ia bukan hanya sekedar membawa dan ingin menyelamatkan keluarganya. Oke, namun ia mau menyelamatkan dalam artian karena anak-anaknya adalah keturunan yang akan melahirkan Mesias. Jadi nampak di sini bagi kita tujuan motivasi Yakub bukan hanya sekedar mempertahankan keluarganya. Oke? Dalam dia mempertahankan keluarganya, motivasinya yang paling utama adalah karena keluarganya ini adalah keluarga yang sangat perlu untuk dipertahankan bagi pekerjaan Tuhan. Bagi kehendak Tuhan terjadi. Oke? Jadi bukan berarti Dina tidak dianggap di sini. Dia hanya mau menekankan bahwa tujuannya adalah supaya keturunan yang akan melahirkan Mesias itu dijaga baik-baik. Oke? Jadi anak-anak perempuan jangan merasa sakit hati. Oke, kadang-kadang mungkin dalam tradisi zaman sekarang ini sudah tidak terlalu, tapi masih mungkin ada. Kadang-kadang dibilang bahwa anak laki-laki lebih penting, tapi dalam konteks ini benar, tapi dalam konteks kita tidak benar. Oke? Ini jangan banding-bandingkan anak laki-laki dan perempuan, semua sama berharga. Dalam konteks ini perlu karena yang akan melahirkan Mesias adalah dari anak laki-lakinya, bukan dari anak perempuan. Oke? Jadi itu poinnya, itu konteksnya. Oke? Dan di tempat penyeberangan di sini artinya tempat yang paling dangkal dari Sungai Yabok. Oke, Sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Sangat penting dia seberangkan segala miliknya, disebutkan karena menunjukkan kepada kita bahwa ini artinya menyeberang habis. Oke? Bukan meninggalkan sedikit di belakang supaya ada kesempatan untuk lari. Tidak. Yakub selalu tahu bahwa rencana kehendak Tuhan adalah maju terus sampai Kanaan. Maka tidak ada kata mundur. Seberapa bahaya pun harus dijalani. Dan Tuhan akan menolong. Jadi dalam hidup kita juga demikian. Kalau kita sudah tahu kehendak Tuhan, lakukan saja, jalani saja, hadapi saja dengan segala hikmat dan segala usaha keras dan doa. Tuhan akan menolong. Jangan takut. Oke? Jangan takut. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Di ayat 24 ini sampai ayat 30 kita lihat tentang Yakub bergulat dengan Tuhan. Menarik dikatakan lalu tinggallah Yakub seorang diri. Nah, sebenarnya istilah yang digunakan dalam bahasa aslinya bukan Yakub sengaja tinggal. Oke, dia sengaja tinggal, tetapi istilah yang digunakan adalah Yakub ditinggalkan sendiri. Nah, bagaimana mungkin Yakub ditinggalkan sendiri padahal dia kepalanya? Jawabannya sederhana, yaitu mereka tahu Yakub selalu ingin menyendiri untuk berdoa. Dan ketika dia sedang berdoa, dia tidak mau diganggu. Jadi dia ditinggalkan sendiri untuk berdoa. Itu maksudnya. Jadi Yakub ini adalah seorang yang sangat rohani, oke? Jadi kita juga begitu. Mari kita sisihkan waktu untuk berdoa. Bahkan waktu berdoa kita bisa-bisa orang tahu dan orang tidak mau ganggu. Anak-anak kita, keluarga kita, mereka tahu jam segini papa, jam segini mama itu mau berdoa. Oke, jangan ganggu mereka. Mereka mau menyendiri untuk berdoa. Kita harus memiliki waktu itu. Kita harus pikirkan, kita harus rencanakan. Seperti Yakub.
Dan di dalam doa itu dia bergumul. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Oke? Seorang laki-laki. Siapa ini seorang laki-laki? Tidak diberitahukan kepada kita identitasnya di sini, hanya disebut sebagai seorang laki-laki. Namun kita bisa pastikan bahwa ini adalah Kristofani. Kristofani artinya penampakan Kristus pra-inkarnasi, sebelum dia lahir sebagai manusia. Dia menampakkan dirinya dalam wujud manusia. Nah, ini adalah cara Tuhan Yesus menampakkan dirinya di dalam perjanjian lama, dalam wujud manusia. Oke? Nah, kenapa disebut dia sebagai seorang laki-laki? Karena penekanannya adalah pada kemanusiaannya. Bahwa Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai manusia dan dia akan bertindak seperti manusia. Makanya nanti kita akan tahu ketika dia sedang bergulat dengan Yakub, dia kalah. Bagaimana bisa Tuhan kalah sama Yakub? Karena waktu dia bergulat, dia menggunakan dirinya sebagai manusia. Tenaga yang dia pakai adalah tenaga manusia. Kalau dia pakai tenaga Allah, nanti dia pakai satu kali saja tenaga ilahinya, gampang dia kalahkan Yakub. Oke, tapi ketika dia menggunakan kekuatan manusia, dia kalah. Itu maksudnya di sini. Oke, makanya disebut dia sebagai seorang laki-laki. Oke, dan bergulat di sini bukan bergulat rohani ya. Bergulat di sini bergulat secara fisik. Karena kata bergulat juga artinya menjadi apa? Penuh dengan debu. Penuh dengan debu. Artinya bergulat. Bergulat di tanah. Menggambarkan pertarungan fisik yang intens, kotor, dan membumi. Bukan sekedar pergumulan mental atau doa khusyuk, tetapi berguling-guling di tanah. Oke, kotor secara fisik. Jadi pergulatan fisik ini sini menunjukkan bahwa pergumulan Yakub bukan hanya secara rohani, namun juga secara daging, secara jasmani. Oke, di ayat 25 dikatakan ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, wah dia kalah, ya kan? Seperti sudah dijelaskan tadi bahwa kenapa dia kalah, karena dia menggunakan tenaga manusia. Dia tidak sepenuhnya menggunakan tenaganya sebagai Allah. Oke. Lalu, di sini dia gunakan tenaga Allahnya, ilahinya. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Nah, memukul di sini dalam bahasa Indonesia dikatakan memukul. Tapi dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan memukul, menyentuh. Oke, jadi memukul di sini lebih ke arah menyentuh. Oke, bukan memukul dalam artian meninju, memukul dengan keras, tapi menyentuh sendi pangkal paha. Jadi tahu kalau kita pernah melihat skeleton atau tubuh manusia, tulang manusia, maka kita tahu di pangkal paha itu kayak semacam ada tulang pinggul kita, ya kan? Baru tulang paha kita masuk ke dalamnya. Nah, ada dia semacam mangkok. Ini paha kita masuk di dalam. Ini yang disebut sebagai sendi pangkal paha di sini. Oke, atau mangkok pangkal paha. Jadi ini disentuh. Jadi pangkal paha itu disentuh oleh Tuhan, dan ketika disentuh oleh Tuhan dengan kuasa ilahinya, terjadi adalah bukan hanya sekedar merasakan sentuhan, tapi jadinya terkilir, terpelecok. Oke? Terkilir. Dan di ayat 26 dikatakan, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Nah, kenapa? Kenapa harus pergi ketika fajar telah menyingsing? Jadi ini pergulatan terjadi di malam hari. Nah, sekarang fajar, matahari mau terbit. Dia bilang, biarkan aku pergi. Nah, setelah terpelecok tadi pahanya, tentu Yakub tidak bisa berdiri, ya kan? Sehingga apa yang dilakukan, dia memegang orang itu sehingga dia bisa berdiri. Makanya di sini dikatakan oleh orang itu, biarkanlah aku pergi, artinya lepaskan aku. Ya, karena dia sedang memegang kan? Yakub sedang memegang dia bilang lepaskan aku karena aku mau pergi. Aku mau pergi karena sebentar lagi fajar menyingsing. Tahu kenapa? Karena dalam kitab Ulangan dikatakan tidak ada yang bisa melihat wajah Allah dan tetap hidup. Tadi ini semua terjadi di malam hari. Yakub tidak bisa melihat wajah Allah secara jelas. Tapi ketika matahari sudah naik, sudah terang, tentu wajahnya akan kelihatan dengan jelas. Dan kalau itu terjadi, Yakub bisa mati.
Karena itu adalah pra-inkarnasi, artinya sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia. Jadi wajahnya masih wajah ilahinya, belum wajah ketika dia nanti menjadi manusia. Oke, makanya dia katakan, lepaskan aku sebelum fajar menyingsing. Tapi apa yang dilakukan oleh si Yakub? Dia bilang, Yakub katakan, sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Kemungkinan besar setelah dia disentuh dan pahanya terpelecok, dia tahu betul bahwa ini bukan manusia biasa. Ini adalah Allah sendiri. Bagaimana dengan sentuhan dia bisa patahkan atau membuat pangkal pahaku terkilir? Ini tidak masuk akal. Ini adalah Allah sendiri. Dan sebelum dia pergi, apa yang diminta oleh Yakub? Dia tidak minta disembuhkan, ya kan? Kalau Yakub hanya peduli dengan kondisi fisiknya, maka dia bilang, sembuhkan aku dulu. Dia bilang, dia tidak minta disembuhkan. Yang dia minta adalah untuk memberkati dia. Artinya, aku mau melanjutkan perjalananku, melakukan kehendak Allah, dan kamu harus berkati aku. Dalam hidup kita banyak hal yang bisa menjadi kelemahan dan kekurangan kita. Mari kita mohon Tuhan, bukan hanya sekedar supaya kelemahan dan kekurangan kita diambil oleh Tuhan, tapi lebih lagi kita memohon supaya Tuhan berkati, kasih karunia-Nya cukup bagi kita untuk menjalani kehendak Tuhan bahkan dengan kelemahan dan kekurangan yang kita miliki. Itu adalah doa yang jauh lebih baik. Dan itu yang diminta oleh Yakub di sini, dan itu adalah permintaan yang jauh lebih baik. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Nah, kenapa Tuhan butuh bertanya nama Yakub? Seolah-olah dia tidak tahu nama Yakub. Ya? Nah, pertanyaan ini bukan untuk Tuhan, tapi untuk Yakub. Oke? Tuhan tidak bertanya sekedar supaya Tuhan tahu, bukan. Tuhan bertanya sebenarnya untuk mengingatkan Yakub. Yakub, siapa kamu? Kamu sadar nggak siapa kamu? Itu maksudnya. Yakub bilang, aku sadar betul-betul. Makanya Yakub tidak jawab dengan begitu banyak penjelasan. Dia langsung bilang, aku Yakub. Titik. Artinya apa? Ini aku. Aku tahu siapa aku. Aku tahu segala dosa, pelanggaran, kelemahan yang aku miliki. Aku adalah si Yakub. Dan apa artinya Yakub? Penipu. Aku adalah Yakub. Si penipu, si jahat. Okay? Jadi siapakah engkau? Yakub. Dan apa kata Tuhan? Di ayat 28. Lalu kata orang itu, kata Tuhan, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, Israel artinya ada dua. Karena akar kata Israel itu dari Sarah dan El. Nah, Sarah itu bisa artinya bergumul, bisa juga artinya berkuasa. El tertuju kepada Elohim, yaitu Allah. Okay. Jadi arti nama Israel bisa dua. Yang di sini disebut sebagai bergumul dengan Allah, atau yang kedua memerintah, berkuasa bersama dengan Allah. Makanya kadang-kadang dia juga disebut sebagai pangeran Allah. Berkuasa memimpin bersama dengan. Ingat nama istri daripada Abraham? Sarah, ya kan? Sarah artinya ratu, princess. Jadi Sarah di sini tertuju kepada nama laki-laki, prince, pangeran atau penguasa yang memerintah bersama dengan Allah. Yakub dikasih nama baru sebagai identitas baru. Bagaimana dengan kita? Kita juga punya nama baru. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya nama baru. Apa nama baru kita? Apa nama baru kita? Apa, Bu? Anak Allah. Ya, anak Allah. Kita dikenal sebagai anak Allah. Kita dikenal sebagai orang Kristen. Wah, jangan merasa minder dengan nama ini. Ini juga adalah nama baru kita. Ingat, Kristen, pengikut Kristus. Dan ingat, pengikut itu bukan hanya orang yang berjalan di belakang, tapi orang yang meniru Allah.
yang meniru Kristus. Itulah nama kita. Dan kita disebut sebagai anak Allah. Kita disebut sebagai terang. Kita disebut sebagai garam. Wah, banyak nama kita yang begitu berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Maka tentu kalau dibilang Israel adalah penguasa yang memerintah bersama dengan Allah, kita pun Israel. Tahu kenapa? Di akhir zaman, ketika nanti masa 1000 tahun, Tuhan katakan bahwa dia memerintah bersama dengan orang-orang kudusnya. Dan siapa orang-orang kudusnya? Itu termasuk kita. Makanya saya selalu menunggu waktu itu, kalau boleh segera melihat dunia ini sekarang. Wah, begitu segera, sangat-sangat segera. Dan itu akan menjadi waktu yang menyenangkan. Karena kalau akhir zaman tiba, kita diangkat lalu masuk masa 1000 tahun. Dan di sana kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi kita ini juga bukan orang sembarangan. Oke? Maka melihatlah satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan yang punya masa depan yang begitu indah, yang begitu cerah. Karena kita ini bukan orang-orang sembarangan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang akan memerintah bersama dengan Tuhan di kerajaan 1000 tahun. Oke? Di ayat 29 dikatakan, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Wah, kata-katakan di sini sebenarnya dia mau sangat-sangat mau. Dia bilang, beritahukanlah kiranya namamu. Aku juga mau tahu. Tapi sahutnya, apa kata Tuhan? Mengapa engkau menanyakan namaku? Artinya Tuhan tidak mau jawab. Kenapa Tuhan tidak mau jawab? Karena cukup. Apa yang kamu tahu tentangku sampai saat ini sudah cukup. Itu maksud Tuhan. Kalau kamu mau tahu yang lebih dalam, kamu tidak akan bisa tahu. Kamu tidak akan sanggup. Kalau aku kasih tahu kepadamu sekarang namaku yang sesungguhnya, kamu tidak akan dapat mengerti. Kamu tidak akan dapat menerimanya. Oke, dan ini sering dilakukan oleh Tuhan, bahkan terhadap kita. Tuhan kasih kita 66 kitab, Kejadian sampai Wahyu. Enggak semua hal Tuhan kasih tahu kita. Kenapa? Karena kita tidak perlu tahu. Kalau Tuhan pun kasih tahu, kita tidak akan mengerti. Makanya dia bilang dalam Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang diberitahukan untuk kita itu untuk kita. Hal-hal yang tidak diberitahukan itu untuk Tuhan. Jangan cari tahu. Kamu cari tahu pun kamu tidak akan tahu dan kamu tidak mengerti. Jangan-jangan kalau kamu terus mempertanyakannya, itu bisa menjadi batu sandungan. Makanya banyak orang yang mempertanyakan Tuhan, ujung-ujungnya apa yang dilakukan? Meninggalkan Tuhan. Gak usah banyak tanya. Pelajari saja apa yang ada. Percaya saja apa yang sudah dituliskan. Maka kamu akan tahu siapa Tuhan dan itu cukup bagi kamu. Itu dimasukkan Tuhan di sini kepada Yakub. Oke? Dan ayat 30 dikatakan, Yakub menamai tempat itu Peniel atau Peniel. Oke? Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nyawaku tertolong. Ditolong oleh siapa? Oleh Tuhan. Karena Tuhan tadi pastikan supaya dia jangan lihat wajah Tuhan secara jelas. Oke? Dan Peniel sebenarnya artinya adalah wajah. Oke? Wajah Allah. Yang berasal dari dua kata, yaitu paneh. Paneh itu wajah. Elohim kembali. Jadi wajah Allah, Peniel, wajah Allah. Dan namakan tempat itu sebagai wajah Allah. Ayat 31. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Artinya Tuhan sudah pergi sebelum matahari terbit. Dan ketika dia berjalan dari Peniel, matahari terbit. Nah, ini adalah sebuah gambaran yang ditunjukkan kepada kita seolah-olah alam pun begitu bersuka cita terhadap Yakub. Karena dia sekarang bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Oke, untuk pertama kalinya Israel disebut. Oke, jadi dan ini adalah suatu pengingat. Oke, karena di sini dikatakan dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Ayat 32, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Sebuah pengingat. Nama Yakub akan menjadi nama pengingat. Mulai dari saat ini keturunan Yakub, khususnya ketika mereka sudah menjadi bangsa, akan disebut sebagai Israel. Tapi kadang-kadang Tuhan akan bilang bahwa kalian adalah si Yakub. Nah, kita akan bisa temukan itu kalau kita membaca Perjanjian Lama. Kadang-kadang Tuhan bilang, Yakub, engkau Yakub.
Untuk apa? Untuk mengingatkan mereka bahwa ingat, kamu itu Yakub sebenarnya. Kalau bukan karena kemurahanku, kalau bukan karena aku yang menyelamatkan kamu, kamu tidak mungkin jadi Israel. Nah, itu selalu pengingat. Dan bagi kita juga sama. Makanya saya percaya tidak mesti orang kalau udah dibaptis atau di CD itu namanya harus diganti. Enggak perlu. Karena biar dia ingat namanya sebelumnya. Dan dia selalu ingat bahwa dia itu sebelumnya. Makanya saya adalah Sebastian dan saya adalah Sebastian itu. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, saya tidak mungkin jadi hamba Tuhan. Saya tidak mungkin menjadi anak Tuhan. Saya tidak mungkin jadi pendeta kalau bukan kemurahan Tuhan. Dan saya akan terus membawa nama itu untuk mengingatkan saya bahwa adalah saya Sebastian, nama yang diberikan oleh ayah saya secara jasmani. Sekarang saya menjadi anak Tuhan, saya menjadi hamba Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena saya. Jadi mungkin kita punya nama yang kita terus bawa, menjadi pengingat tentang siapa kita sebelumnya. Dan jangan lari dari situ, jangan merasa malu dengan itu. Tapi justru jadikan itu selalu pengingat bahwa kita tidak boleh menjadi seperti itu lagi. Kita harus menjadi seperti apa yang Tuhan mau sekarang. Oke? Jadi itu saja untuk malam hari ini. Saya rasa kita selesai pasal 32 ini dengan begitu banyak hal yang kita bisa pelajari. Pasal 32, Kejadian 32 ayat 1 sampai 32. Nah, gampang diingat ya, 32. Jadi ingat pasal ini ketika kita menghadapi situasi yang sulit seperti apa yang sedang dihadapi oleh Yakub di sini, kembali pergi baca Kejadian 32 ayat 1 sampai 32 ini. Lebih-lebih ketika Yakub berdoa. Ingat tadi, kayaknya itu pelajaran yang sangat berharga bagi kita bagaimana Yakub berdoa. Pertama, pastikan bahwa itu sesuai dengan firman Tuhan. Kedua, datang dengan kerendahan hati. Ketiga, berikan ucapan syukur. Akui bahwa Tuhan telah menolong. Keempat, sampaikan doa kita dengan sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Dan terakhir, kembali ditutup dengan pastikan bahwa apa yang kita telah minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Diawali dengan kehendak Tuhan, ditutup dengan kehendak Tuhan. Itu adalah doa yang paling berkuasa. Oke? Ada pertanyaan dari kita? Wah, udah jam 9 ternyata ya. Sorry, saya begitu semangat. Udah jam 9 lewat. Ada pertanyaan? Kalau ada, boleh. Kalau tidak ada, mungkin minggu depan karena sudah jam 9. Oke, tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih untuk malam ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu, khususnya kisah tentang Yakub di masa yang lampau. Bagaimana dia Tuhan melakukan kehendak Tuhan dengan berdoa dan melakukan yang terbaik sebagai usahanya. Ajar kami Tuhan, biarlah kami mengingat akan pelajaran ini. Menolong kami juga untuk menghadapi segala kesulitan dan kesusahan dalam hidup ini, seraya memastikannya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh hidup dengan penuh bijaksana dan terlebih lagi dengan sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Hantar kami Tuhan sampai rumah dengan selamat. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami dan tolong kami untuk bisa menjaga hidup kami kudus di hadapan-Mu. Dan bahkan ya Tuhan, berikanlah kepada kami istirahat yang baik di malam hari ini. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian kelas kita malam hari ini. Selamat malam bagi kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.